Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muslihil umuri wasyu'un wa kashifil ghamumi wasyujun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil amiril ma'mur wa ala asli baitihil mutahharil masun wa ala ashabihil ladzina hafizallahu kulla minhum ayyakhun. Amma ba'du. Hadratal kurama al-ulama wal kubara, wabil khusus para dewan juri beserta panitia Shipbuilding Islamic Festival 4.0 2023 yang saya hormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kerahmatan, melimpahkan keberkahan dan melimpahkan kenikmatan kepada beliau semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, setiap masa memiliki tantangan. Tantangan masa kini ialah menjaga keutuhan moral. Karena degradasi moral yang kian gencar digaungkan. Bahkan tidak sedikit dari pemuda kita yang dengan bangganya memperlihatkan hal tersebut. Adanya media sosial tidak serta-merta membawa hal yang positif. Hal itu bergantung siapa yang menggunakannya. Sehingga di samping pendidikan formal, perlu adanya pembinaan agama Islam kepada para muslim generasi milenial demi terbentuknya karakter yang baik dan berintegritas. Dengan harapan para generasi penerus bangsa ini tetap dapat mengikuti perkembangan zaman dengan baik dan positif. Saudaraku rahimakumullah, generasi milenial memiliki peran yang luar biasa besar bagi peradaban Indonesia ke depannya. Indonesia menyandang predikat negara pemeluk agama Islam terbanyak. Namun, apakah para penganutnya sudah memiliki kesadaran dalam beragama? Inilah PR kita. Karena kita tidak tahu 20 atau bahkan 30 tahun ke depan kemana generasi milenial saat ini akan membawa peradaban Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kemajuan di zaman ini juga bersamaan dengan kemunduran moral pemuda kita. Namun demikian, semua itu bisa kita cegah dengan menggalakkan pendidikan agama supaya generasi milenial ini memiliki kesadaran beragama yang tinggi. Karena sejatinya agama itu merupakan penuntun dan penunjuk jalan kita menuju kebaikan. Saudaraku hafizakumullah, di Indonesia, diakui atau tidak, pesantren adalah tempat pendidikan agama terbaik. Pesantren sejak awal kehadirannya telah memiliki ciri khas dengan sistem yang berbeda dari pendidikan-pendidikan di luar pesantren. Sistem nilai yang mengakar di pesantren adalah keikhlasan, kemandirian, keteladanan, ada juga kesederhanaan dan ketabahan serta penguasaan diri dalam mengarungi bahtera kehidupan. Jadi, nilai-nilai yang diajarkan di pesantren lebih menitik beratkan pada nilai-nilai ruhani. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa pada setiap tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baik pula seluruh badannya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh badannya. Ketahuilah, itu adalah hati. Saudaraku, yar'akumullah. Jika baik hati seseorang, mau jadi pemimpin, dia akan jadi pemimpin yang baik dan adil. Mau jadi pengusaha, dia akan jadi pengusaha yang jujur.
mau jadi dokter, dia akan jadi dokter yang dermawan. Disitulah letak manfaat nilai-nilai yang diajarkan di pesantren tanpa menyampingkan pendidikan formal. Namun, bukan berarti yang tidak belajar di pesantren itu tidak baik. Karena sejatinya bukan di mana ia belajar, tetapi bagaimana ia belajar. Sehingga meskipun mengenyam pendidikan di luar pesantren, jika dia bersungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan perintah agama, maka karakternya akan terbentuk dengan baik. Karena untuk bisa disebut sebagai santri, bukan hanya mereka yang belajar di dalam pesantren, tetapi siapa yang berakhlak seperti santri, maka dialah santri. Saudaraku, akramakumullah. Marilah selamatkan masa depan kita dengan menyelamatkan karakter pemudanya. Ala fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha. Ketahuilah bahwa di tangan pemudalah urusan umat dan di kakinya lah kehidupannya. Dengan apa? Dengan cara mengajarkan nilai-nilai agama Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan menanamkan akhlakul karimah sejak dini, khususnya di masa-masa menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akrimu auladakum wa ahsanu adabahum." Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Baiklah, saya sudahi pidato pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan, sejatinya itu merupakan kebodohan dari saya. Dan jika terdapat kebenaran, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafaqanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wa ahsana mustaqbalana wa mustaqbalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.